kayak berjanji untuk menjaga aku, tapi ya orang tua aku masih belum bisa ngasih lampu hijau. Ya masih gede sih tantangannya, cuman ya go with the flow aja lah. Gitu Nok. Kalau dari Mbak Eka sendiri, apa yang dilakuin untuk meyakinkan diri bahwa ya orang ini, maksudnya cowoknya Mbak Eka sekarang ini ya benar-benar cocok buat jadi calon suaminya Mbak Eka di masa depan? Yang pertama pastinya aku ngerasa dia cocok karena dia mau menerima aku apa adanya, no. Karena kan kamu tahu lah ya, aku tuh net gitu kan, walaupun aku bohai dan seksi gitu kan. Ya tetap aja aku tunanetra gitu ya, no. Jadi ya I think I find it difficult to have like a romantic relationship gitu loh. Untuk dapat pacaran tuh aku juga sulit gitu loh, jujur aja gitu. Dan ketika ada yang suka, aku nggak yakin dia tulus gitu loh. Nah ketika aku ketemu sama cowok aku ini, aku ngerasa dia mau nerima aku apa adanya. Dia udah kenal tunanetra cukup baik gitu kan, kayak mengenal dunia kita lah, Nok, gitu. Jadi itu yang paling utama banget yang bikin aku yakin gitu loh. Selain itu ya yang bikin aku yakin juga dia hardworking person. Jadi pekerja keras dalam bekerja, dalam mencapai mimpi-mimpinya. Aku tuh tahu banget gitu loh, dari mulai dia yang remehan gorengan gitu kan, sampai akhirnya ya lumayan dapat karir yang bagus tuh. Aku tahu banget perjuangannya gitu. Jadi kayaknya dia cocok deh buat jagain aku sampai akhir hayat aku gitu. Gitu Ini Mbak Eka, no. selain dari tadi yang Mbak Eka sebutin ya, alasan-alasan itu kan biasanya tuh orang yang menikah dalam satu iman aja tuh ada ributnya loh Mbak Eka. Mbak Eka nggak mikir kayak gitu toh nanti misalnya gimana nanti kalau kita udah menjalin rumah tangga kan biasanya kan seorang perempuan ingin ada imam, terus misalnya seorang suami kan pengen istrinya mengikut dia. Terus nanti gimana kalau kalian punya anak? Apakah mereka nggak berpikir sampai segitu atau sudah berpikir seperti itu dan ada cara-cara yang nantinya akan dilakukan untuk menghadapi itu semua mereka? Oke, sebenarnya ini sih topik yang berat ya, Rok ya. Ini topik berat banget dan aku mah apa tuh ya untuk membahas ini. Cuman aku mah ngerasa bahwa aku cuma ngikutin aja sih kata hati aku. Maksudnya aku kan orangnya prinsipnya adalah kemanusiaan loh. Kemanusiaan tuh di atas segalanya gitu. Jadi itu yang penting dia manusia, bukan kucing gitu ya. Ya kenapa enggak, aku cintai gitu loh. Dan kalau tadi kamu nanya, nanti susah loh yang seiman aja tuh berantem. Ya udah, kalau misalkan kita udah tahu yang seiman aja berantem, berarti permasalahan tuh emang selalu ada kan. Trouble is a friend gitu loh. Jadi permasalahan selalu ada. Jadi teman kita dimanapun konteksnya gitu loh. Jadi nggak masalah sih, walaupun takut-takut mah ada ya, Noknya. Kayak dia kan cukup religius, aku ngerasanya. Dia open minded sih, cuman dia religius menurut aku di agamanya dia. Jadi kalau misalkan kayak ngobrol tuh ya dia pengen juga anaknya kami nanti ya kayak dia gitu loh, Nok. Walaupun dia bilang terserah si anaknya, tapi ya dalam lubuk hatiku aku pengen dia kayak aku gitu-gitu lah, Nok. Ya ada sih ketakutan, cuma cinta mengalahkan segalanya Cie. Apa sih? Udah sih, maksud aku kayak ya apa ya, Nok, gak begitu aku pikirin ya kalau soal itu. Karena kan dia juga ayahnya kan sama kayak aku kan gitu loh keyakinannya. Jadi kan kalau misalnya nanti di keluarga kan yang ngimamin kan mungkin bisa yang lain. Ngimamin dalam arti yang sebenarnya gitu ya, misalkan pas beribadah kayak gitu-gitu kan bisa barengan sama yang sama gitu di rumah itu gitu sih, Nak. Tapi kan kebanyakan tuh biasanya ya orang yang menjalin hubungan dengan beda agama itu akan berakhir dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau nggak salah satu pasangan mengikut pasangannya, atau kalau enggak mereka itu
putus. Ya ada sih yang bareng gitu kan, bareng terus menikah punya anak itu ya ada, tapi kan kemungkinan itu kan cuma terjadi sekian persen dari mungkin ribuan ya, dari ribuan orang. Nah, eh, apa Mbak Eka udah mempertimbangkan hal-hal kayak gitu Mbak Eka? Udah sih Nok ya, dan aku tuh sebenarnya ready aja sih kalau misalnya ternyata nanti akhirnya putus. Gini, tapi gini ya Nok ya. Tapi gini ya Nok ya. Kalau misalkan aku ditanya, aku pilih orang tuaku atau dia, aku tetap pilih orang tuaku Nok. So, artinya, kalaupun nanti ujung-ujungnya putus, aku siap. Ngerti nggak Nok maksud aku? Iya, Ya, jadi tetap kalau kamu nanya pertimbangan, berarti aku mempertimbangkan kan? Iya nggak? Kenapa aku terus ya. maju selama ini? Karena aku berkeyakinan orang tuaku bakalan merestui kami. Sometime, one Tapi day gitu. kalau orang tua belum memberi restu, Mbak Eka nggak akan apa ya istilahnya, nggak akan maju ya, tetap. Nggak akan. Jadi aku pendekatannya lebih ke kayak pendekatan gimana caranya biar orang tua itu memahami kami dan mau memberikan restunya gitu. Kalaupun nanti end up atau berakhir di kata tidak, tidak dan tidak ketika aku emang pengen nikah, ya udah, I have to let him go gitu. Aku harus melepaskan dia pergi gitu, no. Tapi kan Gitu itu karena buat aku tetap apa ya Nok, kayak orang tua tuh tetap nomor satu buat aku Nok. Aku nggak mau gitu, kayak di dalam hidup aku tuh aku ngerasa bersalah karena nyakitin orang tua aku. Jadi entah nantinya gimana, aku tetap berharapnya orang tua aku ngerestuin. Tapi kalaupun enggak, aku nggak mau ngelawan. Ngerti nggak sih Nok? tapi kan apa ya Mbak Eka, itu kan kayak sesuatu yang sia-sia berarti yang Mbak Eka lakuin itu. Memang, Ya memang, memang. coba-coba nunggu restu orang tua, terus Iya kan, apa ya yang nggak bisa istilahnya kan Nok itu ya. bikin perasaan sendiri kayak jadi tersiksa gitu kok. Mbak Eka tuh kok masih ngelakuin aja, cuma kata Mbak Eka kan kayak percuma gitu loh. Iya sih Nok, kayak kan ada dong kayak temen-temen tuh bilang, Eka mending nggak usah pacaran kalau ujung-ujungnya kayak nggak pasti gitu. Karena kalau kamu terikat sama cowok kamu, maksudnya pacaran sama cowok kamu, nanti kamu menutup cowok-cowok lain yang mau deketin kamu. Gitu-gitu loh, no. Kayak Nah, nanti kamu udah keburu tua gimana? Kayak gitu-gitu. ya, Terus kayak, ya. ya udah sih, aku pernah coba sih, no. Aku pernah break up sama cowok aku. Terus kayak, udahlah we're just friends ya, kalau ternyata kita jodoh nanti kita bareng lagi, aku gitu kan. Dan aku berusaha membuka hati ke orang lain juga no, tapi nggak bisa gitu, maksudnya kayak kangen aja sama dia gitu. Jadi akhirnya ya udahlah kita coba jalanin aja, go with the flow gitu. Dan tapi aku pun sering ngomong ke dia, aku bilang gini, hey nanti kalau misalkan aku udah siap nikah dan kamu belum siap menikahi aku, maksudnya kalau belum siap menikahi kan berarti ada tantangan ya Nok ya, Nah, dari orang tua atau dari apapun. Sorry ya, I have to let you go. Aku bilang gitu ke dia. Kamu jangan marah, jangan sedih kalau akhirnya aku nikah sama yang lain. Aku bilang gitu. Terus dia kayak, iya girl, nggak apa-apa. Dia bilang gitu karena I wanna see you happy. Dia bilang gitu kan. Tapi untuk sekarang sama aku aja. Dia bilang berarti gitu. kan itu masih belum belum apa ya, belum serius. Kalau misalnya serius kan Ya aku serius, no. nggak Dibilang yakin serius. kan tetap memperjuangkan toh. Ya aku tetap memperjuangkan gitu loh, memperjuangkan dengan cara cari informasi gimana caranya gitu-gitu kan, pokoknya intinya gimana menikah mixed marriage kayak gitu. Terus aku juga tetap ngomong sama mama aku, sama ya orang tua aku, bahkan aku ngomong bareng gitu loh, walaupun via telepon aku sama cowokku sama bapakku, kami ngobrol. Ya tetap belum bisa, tapi aku tetap pendekatan sih gitu. Belum dapat restu ya, Kenapa? belum dapat restu dari orang tuanya Mbak Eka ya. Belum, belum. Orang tua aku nggak membenci dia, bahkan mereka tahu aku pacaran dan mereka tuh sedih juga kalau aku berantem gitu kan, kayak ketika aku udah baikan sama pacar aku, kadang kan aku kan alay ya Nok ya di status gitu. Terus bapakku kayak, ya bapak ikut seneng ya Eka udah komunikasinya udah lancar lagi sama dia gitu, sama si cowok aku ini. Ya mereka welcome dan baik dan biasanya suka teleponan juga kok gitu. Tapi when it comes to marriage, ya itu harus disamain dulu kalau versinya orang tua aku gitu.
gitu. Kok apa ya, orang tuanya Mbak Eka kok udah tahu pasangannya Mbak Eka tuh beda, tapi kok memperbolehkan itu, apa nggak takut itu menyiksa anaknya, atau akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak mereka inginkan? Kok orang tuanya Mbak Eka ini sih masih, kalau pacaran boleh tapi kalau nikah enggak, kok enggak sekalian, enggak usah sekalian gitu loh. Ya, karena orang tua aku bukan tipe orang pelarang, no. Jadi orang tua aku bukan tipe orang yang suka ngelarang. Maksudnya ngelarang kayak, no, kamu jangan gini deh. Enggak. Jadi aku ngerti sih mereka tipenya begitu. Jadi ya udah, mereka juga santai. Tapi mereka nganggep bahwa Eka tuh ya udah cukup dewasa untuk tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak gitu loh. Jadi mereka baik-baik aja. Karena menurut aku sih mereka bakalan sedih banget kalau sampai mereka marah. Walaupun sempat sih kemarin ada kayak berantem dikit gitu ya sama orang tua aku, kayak misunderstanding tentang status gitu loh, status alay aku kan. Terus kayak aku sempat diem-dieman sama orang tua aku gara-gara baru kali ini sih kayak ngerasa sedih soal pacar gitu. Tapi enggak sih, semua udah baik-baik aja gitu. Tapi nggak sih, aku kalau ngomong suka muter-muter ya. Pokoknya intinya gitulah. Mereka bukan tipe orang yang otoriter, jadi mereka santai, tapi untuk prinsip tetap harus ditegakkan gitu. Oh, jadi mereka apa istilahnya memberikan kebebasan, tapi kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan prinsip tetap ada sedikit larangan gitu ya Mbak Eka ya. Sama si cowok aku harus mempertimbangkan itu gitu loh. Dia nggak bilang jangan nikahin anakku, enggak kok. Orang tuaku bilangnya apa ke cowokku? Ya terima kasih banyak atas niat baiknya untuk menjaga dan menikahi anak aku gitu, kata bapakku gitu kan. Tapi mohon dijadikan pertimbangan tentang peraturan pemerintah, tentang peraturan di agama masing-masing gitu sih. Berarti itu kalau dibilang bisa apa ya, cukup jawaban yang lumayan bijak loh Mbak Eka, itu orang tuanya Mbak Eka itu enggak kayak tapi kusir atau maki-maki atau apalah gitu loh biasanya. no, enggak. Makanya si cowok aku juga kayak, dia awalnya takut kan mau teleponan, tapi ternyata pas udah teleponan, udah chatting soal, maksudnya chattingnya bukan say hello loh, Nok, tapi chattingnya tuh ngomongin nikah gitu. Dia ngomong, Pak, saya mau nikahin Eka, saya, oh my god, ya pokoknya dia bilang saya mau nikahin Eka, saya siap menjaga Eka, saya sayang sama Eka. Tapi bapakku juga nggak marah, nggak maki-maki, malah berterima kasih dan minta maaf kalau omongan saya menyakiti hati nak Pip gitu ya, nak Rere gitu. Gitu. Jadi ya kayak, ya cowokku juga, oh papamu bijak banget ya, kayak gitu. Terus dari kalian berdua atau mungkin dari pihak orang tua tuh terbersit sebuah keinginan nggak sih supaya, wah aku pengen supaya pasanganku tuh ikut aku, atau mungkin sebaliknya gitu loh Mbak Eka? Atau memang kalian sudah, ya udah aku ya dengan keyakinanku, dia dengan keyakinannya gitu Mbak Eka? To be honest, ada ya, nah kalau misalnya dari lubuk hati yang paling dalam ada dong, iya nggak sih? Ada dia juga ada, dan ya sama wajar lah Nok ya, maksudnya pengen sama gitu, keyakinan pasti ada. Tapi aku sama dia selalu ngingetin ketika pacaran, maksudnya ketika ngobrol manja-manja chill, ketika ngobrol tuh pasti selalu ngingetin bahwa inget loh, maksudnya kita tuh menjalin hubungan tuh